Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tramolis Julian dengan NIM 211031236. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas proposal metode penelitian, yang dimana judul untuk tugas proposal ini ada analisis formulasi strategi menggunakan metode SWOT matrix di PT Pertamina Bina Medica IHC. Masuk latar belakang, tren bisnis dalam beberapa dekade terakhir mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Saat ini, bisnis tidak hanya dilakukan secara offline, namun juga dapat dilakukan melalui online dikarenakan adanya transformasi bisnis berbasis digital yang telah mengubah konteks pasar dalam dunia bisnis, menurut Raza et al. Tahun 2020. Pada Rumah Sakit PT Pertamina Bina Medica EHC sendiri melakukan pelayanan jasanya dengan offline maupun online. Jasa offline yang ditawarkan yaitu pelayanan konsultasi, media check up, tindakan operasi, dan lainnya. Untuk jasa online-nya ialah konsultasi melalui aplikasi kepada dokter. Pesatnya persaingan antara perusahaan. Tidak cukup perusahaan hanya mengembangkan dan memajukan bisnisnya dengan melakukan jasanya dengan offline ataupun online. Tetapi diperlukannya strategi yang mumpuni untuk menghadapi akan pesatnya persaingan. Strategi mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi. Faktor lingkungan internal maupun eksternal merupakan komponen penting penyusun untuk memperkuat maupun melemahkan perusahaan dalam melihat akan peluang dan juga nyamannya sendiri. Maka dari itu, perusahaan perlu mengamati, mengobservasi, meneliti, menganalisis faktor-faktor internal dan juga eksternal yang bisa diambil dan juga dilihat dari pegawai, sarana, infrastruktur pasar, dan pesaing perusahaan untuk memformasi strategi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah ada 4. Yang pertama adalah apakah perusahaan mengetahui kuat atau lemahnya kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua adalah apakah perusahaan bisa mengidentifikasi hubungan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga, apakah perusahaan bisa menganalisis kondisi perusahaan. Yang keempat, apakah perusahaan dapat mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk penyusunan strategi perusahaan. Nah, di sini juga ada pembatasan masalah agar penelitian ini tidak kemana-mana. Yang pertama, ada pengambilan data yang dilakukan tidak akan melibatkan atau menurunkan produktivitas dari para pekerja di bidang apapun. Yang kedua, pengambilan data yang dilakukan tidak akan membahas biaya yang akan dikeluarkan dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah hasil dari pengolahan data, analisis, dan saran hanya akan diberikan kepada perusahaan apabila perusahaan meminta. Lalu di sini ada tujuan penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama adalah mengetahui atau kuat atau lemahnya kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua adalah mengetahui perusahaan dapat mengidentifikasikan hubungan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga adalah mengetahui perusahaan dapat menganalisis kondisi perusahaan. Yang keempat adalah mengetahui perusahaan dapat mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk penyusunan strategi perusahaan. Lalu di sini ada tinjauan pustaka yang terdiri dari formulasi strategi dan juga metode pengukuran. Nah, untuk formulasi strategi sendiri yaitu adalah proses menggunakan pengetahuan, data, dan informasi yang tersedia untuk merumuskan arah yang diinginkan dari sebuah bisnis dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk metode pengukuran sendiri di sini ada 4. Yang pertama adalah matriks IFE dan EFE, yang dimana matriks IFE ini dibuat untuk melihat kuat atau lemahnya kondisi internal suatu perusahaan, sedangkan matriks EFE dibuat untuk menilai respon perusahaan terhadap kondisi eksternalnya. Nah, untuk matriks IE di sini ialah gabungan antara kedua matriks IFE dan EFE yang dimana menghasilkan hubungan eksternal dan internal yang berisikan 9 macam sel yang menghasilkan nilai terboboti dari matriks-matriks IFE dan EFE sendiri, yaitu untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Nah, untuk yang ketiga di sini ada matrix space, yaitu untuk memetakan dan menganalisa kondisi perusahaan dengan menggunakan model yang dipresentasikan dengan menggunakan sebuah diagram Cartesius yang terdiri dari 4 kuadran dengan skala ukuran yang sama. Nah, untuk yang terakhir adalah matrix SWOT, yang dimana itu untuk diidentifikasikan dalam berbagai faktor secara sistematis untuk menyusun strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal yang berisikan kekuatan S, kelemahan W, peluang O, dan ancaman T bagi perusahaan. Adapun di sini metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian, teknik analisis, dan juga prosedur pengambilan data. Masuk ke jenis penelitian, di sini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang dimana upaya dalam penyelidikan masalah yang ada merupakan dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku.
Nah, di sini kita masuk ke metode penelitian ada 8 langkah. Yaitu yang pertama ada melakukan studi pendahuluan, yang kedua ada menentukan masalah yang ingin diteliti, yang ketiga ada diidentifikasi masalah dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah, yang keempat ada menentukan tujuan penelitian, yang kelima adalah pengumpulan data di PT Pertamina Bina Medica IHC tentang formulasi strategi, yang keenam ada pengolahan data, yang ketujuh ada analisa dengan metode IE matrix space dan matrix SWOT, yang kedelapan ada kesimpulan dan mengambil kesimpulan dan juga memberi saran. Di sini pun ada juga ada teknik analisis, yaitu ada 7 stepnya. Yang pertama ada menentukan masalah yang hendak diteliti, lakukan identifikasi pada kategori atau penyebab dari masalah yang akan diperbandingkan, lalu merencanakan dan mengumpulkan data. Lalu yang kedua adalah buatlah tabel untuk mencatat kelemahan atau kekuatan dari sisi internal dan eksternal perusahaan yang hendak diteliti dengan menggunakan formulir pengumpulan data atau lembar periksa. Lalu yang ketiga ada buat daftar masalah tersebut secara berurutan dari kelemahan ataupun kekuatan yang dimana akan diperbandingkan dari kedua sisi, yakni dari bobot yang dirasa oleh manajer lebih berat akan dijadikan pembanding utama dari faktor lainnya. Lalu untuk teknik analisis yang keempat ada kemudian dibuatnya skor dari matriks EFV dan juga EFV, yaitu dengan kolom bobot dan rating. Lalu yang kelima adalah setelah dibuatnya matriks EFV dan EFV dan didapatkan skornya, maka dibuatlah matriks IE. Lalu yang masuk yang keenam yaitu setelah mendapatkan matriks IE, kita itu bisa membuat matriks space. Lalu yang ketujuh didapatkanlah matriks SWOT dan dianalisis lalu diberikan kesimpulan serta saran juga. Adapun prosedur pengambilan data di sini adalah yaitu dengan wawancara kepada manajer atau pemimpin perusahaan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.